Hai, perkenalkan nama saya Iputu Rizky Pratama. Saya bersekolah di SMP Negeri 3 Banjar. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Mas. Pada suatu hari, di sebuah desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbos Rini. Mbos Rini sudah sejak lama ditinggal oleh suaminya dan ia tidak memiliki anak. Mbos Rini selalu merasa bosan karena ia tidak memiliki seseorang untuk menemaninya. Pada suatu malam, Mbos Rini pun bermimpi. Ia dihampiri oleh sang raksasa. Raksasa itu menyuruh Mbos Rini mengambil sebuah bungkusan kecil di bawah pohon besar, tempat ia biasanya mencari kayu bakar. Keesokan harinya, Mbos Rini pun mengikuti petunjuk mimpi itu. Sesampainya Mbos Rini di hutan, Mbos Rini menemukan sebutir biji timun. Saat hendak mengambil biji timun itu, tiba-tiba datanglah seorang raksasa. Ternyata kau yang mengikuti petunjuk mimpiku semalam. Tanamlah biji mentimun itu. Jika berhasil, akan kuberikan kau seorang anak. Mendengar akan diberikan seorang anak, Mbos Rini pun menyetujui perjanjian itu. Mbos Rini pun kembali ke rumah. Sesampainya Mbos Rini di rumah, Mbos Rini pun menanam biji mentimun itu di ladang. Mbos Rini merawat tanaman itu dengan baik tiap harinya. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Buahnya hanya 1. Semakin hari, buah itu semakin besar. Lebih besar dari timun pada umumnya. Saat biji timun itu sudah sangat besar, Mbos Rini pun memetiknya, lalu membelahnya. Dari dalam buah timun itu terlihat perempuan yang sangat cantik. Ia pun memberikannya nama Timun Mas. Mbos Rini membesarkan Timun Mas dengan kasih sayang dan kesabaran. Hingga Timun Mas tumbuh menjadi perempuan yang baik, cantik, serta sangat cerdas. Pada suatu malam, Mbos Rini pun kembali bermimpi. Ia kembali dihampiri oleh sang raksasa. Raksasa itu berpesan bahwa dalam waktu 1 minggu ia akan menjemput Timun Mas. Mbos Rini baru ingat dengan perjanjiannya. Untuk mendapatkan solusi, Mbos Rini pun menceritakan kisah asli kelahiran Timun Mas. Timun Mas pun merasa sedih karena ia tidak ingin Mbos Rini mengembalikannya kepada sang raksasa. Mbos Rini pun pergi ke hutan. Di hutan, Mbos Rini bertemu dengan seorang petapa. Oleh sang petapa, Mbos Rini diberi 4 bungkusan kecil yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Oleh sang petapa, Mbos Rini disuruh memberikan 4 bungkusan itu kepada Timun Mas. Jika Timun Mas dikejar, Timun Mas harus melemparkan bungkusan-bungkusan itu. Mbos Rini pun pulang. Tiba waktunya raksasa itu akan menjemput Timun Mas. Timun Mas pun berdiri berdampingan tanpa rasa takut. Tiba-tiba Timun Mas pun berlari sekencang-kencangnya dan raksasa itu pun mengejarnya. Saat berlari sangat jauh dan hampir disusul oleh sang raksasa, Timun Mas pun melemparkan bungkusan pertama yang berisi biji mentimun. Seketika biji mentimun itu tumbuh dan menjalar melilit tubuh sang raksasa. Hingga sang raksasa kesulitan untuk bergerak. Tapi sayangnya raksasa itu masih berhasil melewatinya. Kemudian raksasa itu kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun melemparkan bungkusan kedua yang berisi jarum. Seketika jarum-jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang tinggi dan runcing. Kaki sang raksasa pun kesakitan karena menginjak bambu-bambu itu. Tapi sayangnya raksasa itu masih bisa melewatinya. Timun Mas pun melemparkan bungkusan ketiga yang berisi garam. Seketika garam itu berubah menjadi lautan yang dalam dan luas. Tapi sayangnya raksasa itu pun masih bisa melewatinya. Timun Mas pun cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Dengan harapan selamat yang sangat besar, Timun Mas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Sang raksasa tidak berhasil melewatinya karena tubuhnya terus terisap oleh lumpur itu. Timun Mas pun pergi ke rumahnya dan mereka hidup bahagia. Sekian dari saya, terima kasih. Dah.